Selamat malam semuanya, apa kabar? Kembali bersama dengan saya Evangelis Filitup dan kita masih dalam program seri teologi dan kita masih membahas tentang penjahat mimbar. Penjahat mimbar artinya orang-orang yang berkhotbah di atas mimbar, tetapi yang mereka serukan bukanlah kebenaran, tetapi sebenarnya membawa orang kepada jalan yang sesat atau jalan yang menyimpang. Jadi sudah berapa bagian kita bahas dan kita hari ini mau bahas tentang satu topik. Satu topik ini saya ingin bahas dan berkaitan dengan adanya satu video yang beredar. Sebenarnya video ini sudah beredar lama, tetapi kita akan coba bahas video ini, dan video ini berkaitan dengan mabuk Roh Kudus. Mungkin di antara Anda sudah pernah mendengar istilah ini ataupun sudah melihat video tentang orang-orang yang katanya kepenuhan Roh Kudus, kemudian manifestasinya adalah mabuk Roh Kudus. Dan coba kita lihat video ini. Oke, ya dalam video tersebut ada sekumpulan orang dalam persekutuan, kemudian mereka menyanyikan satu pujian, dan kalau Anda perhatikan pujian itu adalah pujian yang ada kaitannya dengan dengan orang yang minum kepenuhan kemudian dia mabuk Roh Kudus, katanya. Drink kemudian drunk of Holy Spirit. Kemudian tentu ini menjadi satu pertanyaan bagi kita, apakah benar orang yang kepenuhan Roh Kudus kemudian manifestasinya adalah mabuk Roh Kudus? Tentu sekali lagi kita harus melihat semuanya itu di dalam Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan? Apakah Alkitab mengajarkan demikian bahwa orang yang kepenuhan Roh Kudus manifestasinya adalah mabuk Roh Kudus, seperti dengan video yang sudah kita tonton tadi? Dan ya kita lihat ada beberapa pengajar-pengajar kelihatannya dari luar negeri kemudian membawa pesan ini, dan video yang kita lihat tadi itu adalah video yang itu kalau nggak salah Holy Stadium di Semarang sana. Ada satu gereja yang sangat besar, kemudian dipenuhi dengan anak-anak muda, dan kelihatannya anak muda sangat enjoy menikmati suasana tersebut karena mereka sedang mabuk oleh Roh Kudus. Wah, ini tentu merupakan satu fenomena yang dahsyat. Tetapi sekali lagi kita harus kembali kepada Alkitab. Di dalam Alkitab kita memang mendapatkan banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan kepenuhan Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam Efesus pasalnya yang kelima, Efesus 5 ayatnya yang ke-18. Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-18, di situ firman Tuhan berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh." Ini adalah salah satu ayat di dalam Alkitab yang bicara tentang hendaklah orang percaya itu penuh dengan Roh. Tetapi jadi pertanyaan adalah, apakah orang yang penuh dengan Roh Kudus itu kemudian implementasinya adalah mabuk Roh Kudus gitu? Karena mungkin
prinsipnya. Saya tidak tahu apa yang menjadi basic dasar pengajaran mereka sehingga akhirnya menghasilkan satu kesimpulan bahwa orang yang kepenuhan Roh Kudus itu akhirnya mabuk Roh Kudus. Dari kasih dalam Tuhan kita, terus terang saya tidak dapatkan di dalam Alkitab satu ayat pun bahwa ada Tuhan memerintahkan orang yang penuh dengan Roh Kudus kemudian akhirnya dia mabuk Roh Kudus, tidak. Dan dari video tadi ya kita sudah melihat bahwa memang efek dari pengajaran itu yang menghasilkan orang-orang yang kelihatannya seakan-akan benar-benar mabuk. Tetapi yang jelas saya yakin itu bukan berasal dari Tuhan. Ya, saya yakin itu bukan berasal dari Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa ada orang yang kepenuhan Roh Kudus kemudian akhirnya menghasilkan kemabukan Roh Kudus. Nah, di dalam 1 Efesus pasalnya yang kelima ayat yang ke-18. Jadi apa yang Tuhan maksud di sini kepenuhan Roh Kudus? Sebenarnya yang Tuhan maksud di sini dalam Efesus pasalnya yang kelima ayat yang ke-8, kita harus memahami konteks dalam Efesus ayatnya yang pasalnya yang kelima ini. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20 itu bicara tentang satu kehidupan yang baru, kehidupan orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, dan salah satu bukti orang yang sudah diselamatkan dari banyak sekali yang dijabarkan oleh firman Tuhan ya, Rasul Paulus dalam hal ini adalah salah satunya adalah jangan mabuk oleh anggur tetapi harus penuh dengan Roh. Jadi maksudnya apa sebenarnya? Jadi sebenarnya maksud kepenuhan Roh Kudus di dalam Alkitab adalah hidup orang percaya itu seharusnya dituntun oleh Roh Kudus, seharusnya dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan tidak mengajarkan bahwa mabuk Roh Kudus kemudian akhirnya dalam persekutuan ya kelihatan orang-orang yang kelihatannya seperti ya mabuk minuman keras, dan tentu ini merupakan hal yang ya kita bilang ya tidak relevan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kepenuhan Roh Kudus artinya hidup yang sepenuhnya dituntun oleh Roh Kudus. Kenapa begini? Karena peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya saat ini kalau kita baca katanya di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-13, di situ firman Tuhan berkata bahwa ketika kita percaya kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya itu sebagai materai atau tanda milik. Jadi dalam Efesus 1 ayat yang ke-13, bahkan kita bisa lihat di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-20 mengajarkan prinsip yang sama. Jadi Roh Kudus ketika kita bertobat dan percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah, hidup kita ini dimateraikan oleh Roh Kudus. Hati kita itu dimateraikan oleh Roh Kudus sebagai apa? Sebagai tanda milik Tuhan. Sebagai tanda milik Tuhan. Dulu sebelum kita percaya, kita ini adalah milik iblis karena kita adalah orang berdosa. Tetapi setelah kita ambil keputusan untuk bertobat dan percaya, kita bukan lagi milik iblis, tetapi sekarang kita adalah milik Tuhan. Dan sebagai tanda milik Tuhan adalah Roh Kudus yang dimateraikan di dalam hati. Anda bisa buka sekali lagi Efesus 1 ayatnya yang ke-13 dan 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Jadi bukan dan karena kita dimateraikan oleh Roh Kudus, maka seharusnya kehidupan orang percaya itu sepenuhnya dituntun oleh Roh Kudus. Nah, itu yang disebut atau yang dimaksud oleh kitab Efesus 5 ayat yang ke-18, hidup yang penuh dengan Roh. Bukan akhirnya menghasilkan kemabukan seperti orang yang tidak sadarkan diri, tidak. Jadi ini adalah prinsip yang salah ketika kita cepat-cepat mengambil kesimpulan orang yang penuh dengan Roh manifestasinya adalah mabuk Roh Kudus. Dan tentu sekali lagi kemabukan adalah hal yang negatif di dalam Alkitab. Jadi bukan itu yang Tuhan ajarkan. Tuhan tidak mengajarkan bahwa orang percaya kemudian penuh dengan Roh, hasilnya adalah mabuk Roh Kudus. Ini adalah satu pengajaran, boleh katakan pengajaran yang menyimpang, tidak sesuai dengan Alkitab. Dan saya curiga bahwa orang-orang yang mengajarkan prinsip ini mungkin mereka ambil dari dalam kitab Kisah Rasul 2. Kitab Kisah Rasul 2 di situ ketika rasul-rasul ya kan dapat Roh Kudus, ya kan turun Roh Kudus kepada rasul-rasul, kemudian akhirnya mereka berbahasa lidah. Kemudian akhirnya orang-orang Yahudi yang tidak percaya oleh ahli Taurat menduduh mereka sama seperti orang mabuk. Karena apa? Karena mereka berbicara dengan bahasa-bahasa lain yang sebenarnya bukan bahasa mereka. Ya, mungkin karena mereka orang Yahudi harusnya berbahasa Yahudi.
bahasa Ibrani, tetapi akhirnya mereka bisa bahasa yang lain seperti bahasa Arab katanya, Partia dan seterusnya. Dan akhirnya murid-murid ini dituduh sebagai mereka seperti orang mabuk. Tetapi bukan berarti mereka mabuk Roh Kudus. Itu adalah tuduhan bahwa mereka kelihatan seperti orang mabuk karena berbicara sesuatu, ya kan, menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sebelumnya mereka tidak pelajari. Tentu ahli-ahli Taurat sangat paham bahwa rasul-rasul ini adalah orang Yahudi, seharusnya mereka berbahasa Ibrani, tetapi akhirnya mereka memakai bahasa-bahasa yang lain untuk berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi sekali lagi itu bukan berarti mabuk Roh Kudus, tidak. Mabuk Roh Kudus tidak pernah diajarkan dalam Alkitab. Yang sekarang adalah orang percaya, ketika dia percaya, dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam hati orang percaya sebagai tanda milik Tuhan. Sebagai tanda milik Tuhan. Dan kita sebagai milik Tuhan ini harus hidup dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus. Nah, itu maksud kepenuhan Roh Kudus. Nah, di dalam Alkitab, khususnya kita para rasul ya, banyak sekali juga ayat-ayat bicara tentang ada orang-orang tertentu yang kepenuhan Roh Kudus, tetapi tidak mabuk Roh Kudus. Misalnya kasus Rasul Paulus, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Rasul Petrus dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-8 katanya Petrus dipenuhi Roh Kudus dan dia berani untuk memberitakan firman Tuhan, bukan mabuk Roh Kudus. Jadi ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Mabuk Roh Kudus itu tidak pernah diajarkan oleh Alkitab. Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang hidupnya hidupnya dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus, bukan menghasilkan kemabukan Roh Kudus. Dan ini bukan merupakan pengajaran yang alkitabiah kalau ada praktek ini di dalam jemaat. Dan ada orang-orang kepenuhan Roh Kudus, kemudian dia seperti tidak sadarkan diri, kemudian ada orang yang sampai banting-banting, gemetaran. Ya, ini ada satu contoh video kepenuhan Roh Kudus, tetapi sedikit berbeda dengan video pertama, yaitu bicara tentang mabuk Roh Kudus. Coba kita lihat. For the love of the Father upon our hearts. Ele sabia que o Espírito Santo ia derramar o amor do Pai sobre nossos corações. The youth of Brazil belong to Jesus. Nah, jadi di video itu saya kasih dua video. Video yang pertama adalah orang yang katanya kepenuhan Roh Kudus, kemudian dia bergetar, banting-banting di lantai dan seterusnya. Kemudian Anda tahu video yang kedua itu adalah orang yang kerasukan setan. Nah, kalau kita perhatikan itu tidak ada bedanya. Di dalam Alkitab sekali lagi kita tidak pernah mendapatkan orang kepenuhan Roh Kudus banting-banting badan, gemetaran, dan tidak pernah, saudara. Memang waktu rasul-rasul dalam Kitab Para Rasul 2, ya mereka dipenuhi Roh Kudus akhirnya bisa berbahasa lidah. Itu dalam waktu Alkitab belum selesai ditulis. Sekarang bahasa lidah sudah tidak ada.
Sekarang orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang membawa hidupnya benar-benar dituntun oleh Roh Kudus. Tapi bukan berarti kemudian dia seperti kerasukan, setan, seperti orang yang mabuk dan seterusnya. Apa bedanya dengan video yang tadi yang saya tunjukkan bahwa ini orang yang kerasukan setan. Nah, kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, Tuhan mengizinkan, Tuhan menghendaki supaya dalam pertemuan jemaat itu berlangsung secara sopan dan teratur. Kalau sudah seperti itu, coba kita lihat orang sudah loncat-loncat, teriak-teriak dan seterusnya. Apakah itu masih menggambarkan kesopanan dan keteraturan? Tentu tidak. Jadi kepenuhan Roh Kudus di dalam Alkitab tidak menghasilkan mabuk Roh Kudus atau sama seperti kerasukan setan, tidak. Jangan-jangan dia kerasukan setan. Jadi orang yang sudah diselamatkan harus memahaminya dengan baik. Sekarang ketika kita percaya, sekali lagi kita dimateraikan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus inilah yang akan menuntun hidup kita kepada kehidupan yang baik di hadapan Tuhan, yaitu membangun karakter yang kudus. Dan ketika hidup kita di bawah pimpinan Roh Kudus seturutnya, itu adalah kita adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh. Jadi hidup kita benar-benar di bawah tuntunan Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus bukan berarti mabuk Roh Kudus. Mabuk Roh Kudus itu tidak alkitabiah. Tuhan tidak pernah mengajarkan orang yang penuh dengan Roh Kudus kemudian mabuk, tidak pernah. Tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang hidupnya benar-benar dituntun oleh Roh Kudus. Kiranya kita semakin hari semakin baik, bijak berpikir dan menentukan mana yang benar, karena sekali lagi firman Tuhan selalu mengingatkan kita, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Biarlah firman Tuhan kita pada lewat video ini kembali membuka mata rohani kita untuk melihat bahwa tidak semua yang memakai nama Tuhan itu berasal dari Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan Yesus sudah pernah mengingatkan bahwa ada serigala yang memakai bulu domba, dan dia menyusup masuk ke dalam Kristenan untuk menghancurkan Kristenan dari dalam. Ingat, mabuk Roh Kudus bukan pengajaran yang Alkitab.